Di dalam kita menjalankan tugas sebagai seorang dosen ya, ada beberapa peran yang semestinya harus kita pahami biar karir dosen kita itu lebih melejit. Apa saja? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berkarir sebagai seorang dosen itu, ada beberapa hal sebenarnya atau peran-peran dosen yang tentunya ini bisa bermanfaat buat diri kita pribadi ya. Kemudian juga bisa bermanfaat untuk orang lain di sekeliling kita dan juga untuk masyarakat. Namun mungkin dari beberapa dosen itu tidak paham ataupun ya mungkin paham tetapi belum melaksanakannya dengan baik. Nah, oleh karena itu ada sebenarnya beberapa peran dosen yang sangat vital, yang sangat penting terhadap menunjang karir kita ke depan. Apa sajakah itu? Yang pertama itu adalah peran akademik, di mana peran akademik ini bisa menunjang dan membawa lingkungan akademik itu menjadi lebih baik. Nah, bagaimana? Nah, tentunya ketika kita berperan sebagai akademikator ya di dalam sebuah universitas, nah tentunya kita harus bisa menjaga lingkungan akademik kita itu menjadi lebih baik. Nah, untuk menjaga lingkungan kita menjadi lebih baik di dalam hal akademik itu, ya tentunya kita harus seringkali mengupdate informasi-informasi yang terkaitan dengan dunia akademik. Nah, ini kaitannya dengan bidang satu ya, kalau di Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi, pastikan bahwa peran akademik seorang dosen itu bisa dilakukan dengan baik, ya tentunya ditunjang dengan lingkungan akademik juga yang baik. Karena kalau kita ya mendapatkan lingkungan akademik yang toksik ya, tentunya juga akan berpengaruh terhadap karir dosen kita ke depan. Kemudian yang kedua itu adalah peran terhadap mahasiswa. Nah, ini penting banget karena seringkali kita itu melibatkan mahasiswa dalam hal misalnya penelitian ataupun pengajaran itu pada saat kondisi kita lagi butuh terhadap mahasiswa gitu, bukan mahasiswa yang membutuhkan kita gitu. Kadang semacam itu yang saya temui di lingkungan kampus. Nah, peran terhadap mahasiswa yang dimaksud di sini itu adalah mulai dari mengajar, kemudian kita membagikan ilmu, melayani mahasiswa tanpa harus mempersulit, tuh ya, melayani mahasiswa tanpa harus mempersulit. Jadi kalau kita melibatkan mahasiswa ya, melibatkan mahasiswa itu kan kebanyakan udah ketika kita mengajar, kemudian ada hubungan timbal balik ya untuk apakah proses mengajar kita itu berjalan dengan baik, apakah mahasiswa bisa menerimanya dengan baik. Nah, mungkin hanya sekedar semacam itu, tetapi ketika kita membutuhkan bahwa kita butuh nih kolaborasi sama untuk penelitian, nah mungkin hanya juga dibutuhkan pada saat ya udah kondisi mahasiswa saat itu sedang mengajukan atau mengambil program mata kuliah skripsi. Tetapi sebenarnya halnya tidak seharusnya pada saat mata kuliah skripsi baru kita libatkan mahasiswa itu. Jadi banyak hal sebenarnya, apalagi mahasiswa itu kan membutuhkan bimbingan di dalam mereka mencari jati dirinya yang sebenarnya, sehingga itu akan berpengaruh terhadap kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, kalau kita melihat ada pernyataan si Rocky Gerung itu ya, dia menyatakan bahwa menjadi mahasiswa itu kebanyakan ya udah lulus mendapatkan ijazah, dan ijazah itu sebagai simbol bahwa kalau saya pernah sekolah di atau pernah sekolah di universitas yang ternama mungkin atau pernah sekolah lah semacam itu. Tetapi sebenarnya ada hal-hal yang harus kita gali terhadap mahasiswa itu biar mereka itu bisa menemukan jati dirinya bahwa saya ini sebenarnya siapa gitu loh. Nah, oke. Tuh. Kemudian yang ketiga itu adalah peran profesional. Nah, ini yang seringkali juga mungkin saya juga merasa pada diri saya sendiri bahwa saya kadang di suatu titik itu belum merasa bahwa saya sudah profesional terhadap
apa yang saya lakukan gitu. Jadi terutama misalnya dalam hal kita mengupdate ilmu ya, untuk mengembangkan kreativitas dan terus berinovasi gitu. Ya, kenapa demikian? Karena kita merasa bahwa udah ketika saya menulis kemudian publish di sebuah jurnal, kadang kita merasa sudah puas akan hal tersebut. Ternyata tidak. Jadi pada suatu titik itu kadang saya merasa bahwa saya belum merasa profesional terhadap diri saya sendiri untuk mengupdate informasi-informasi yang ada. Apalagi di Indonesia itu kan kita lebih disibukkan dengan administrasi ya. Jadi untuk mengupdate informasi itu sebenarnya saat ini itu sudah sesuatu hal yang mudah, hanya karena kita itu sudah terlalu capek dengan menghadapi berbagai macam administrator yang ada di kampus, kemudian kesempatan untuk mengembangkan keilmuan, kemudian kreativitas dan berinovasi itu menjadi lebih berkurang. Salah satu kesempatan yang ada itu tatkala kita mendapatkan sebuah pelatihan mungkin ya, pelatihan untuk mengembangkan diri kita di sebuah institusi yang lain, misalnya semacam itu. Nah, itu yang baru kita bisa sedikit lepas dari urusan administrasi. Tetapi ketika kita sudah kembali lagi ke kampus, ya udah untuk menjadi berperan sebagai seorang profesional itu agak susah semacam itu. Kemudian yang keempat itu adalah peran institusional. Nah, peran institusional ini tentunya kita harus bisa memenuhi tugas yang diberikan institusional ya, terutama ya kita harus bisa menjaga nama baik institusi dan berusaha menaikkan reputasi institusi. Saya kira ini adalah tugas yang diemban oleh semua para dosen. Jadi kemanapun kita pergi ya kita melekat dengan institusional kita masing-masing gitu. Jadi kita tidak bisa lepas dari institusional kalau kita sudah menjadi seorang dosen tentunya ya. Nah, kemanapun, jadi kita harus tetap menjaga nama baik institusi kita dan berusaha sebisa mungkin ya, berusaha segiat mungkin untuk bisa menaikkan reputasi kita, di reputasi institusi kita itu. Ya banyak hal sebenarnya, jadi misalnya masing-masing universitas itu kan punya lembaga penjaminan mutu, kemudian punya lembaga LPPM gitu ya. Nah, itu adalah bagian-bagian kita untuk mengembangkan reputasi institusi kita seperti apa sih yang harus kita lakukan. Saya kira kan sudah tahu ya apa saja yang untuk mempengaruhi institusional kita itu bisa menjadi meningkat. Nah, salah satunya misalnya kita harus lebih memperbanyak publikasi, kita harus lebih banyak paten, kemudian pelayanan terhadap mahasiswa itu harus secepat mungkin, jadi dapat permasalahan langsung diselesaikan. Nah, itu adalah hal-hal untuk bisa menunjang atau menaikkan reputasi institusional sehingga ada kepercayaan masyarakat terhadap instansi-instansi kita di situ ya. Kemudian yang kelima itu adalah peran sosial. Nah, ini yang penting saya kira. Kalau yang ini itu adalah semua dosen pasti sudah melakukannya ya, karena kita kan terlibat di dalam program pemberdayaan masyarakat ya, setiap dimana kita harus selalu memberikan keilmuan yang kita dapatkan itu knowledge ya kepada masyarakat luas, agar nanti ilmu kita itu ya tidak sia-sia, jadi diwujudkan dalam bentuk aksi, menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat sosial, serta bertekad untuk memberikan pelayanan ataupun pengabdian. Jadi dibilang bahwa dosen itu melakukan pengabdian ya sudah sewajarnya, karena memang masyarakat itu butuh kita ya untuk aksi sosial yang kita lakukan. Tetapi sebenarnya aksi sosial yang dilakukan itu di Indonesia itu tidak hanya semata-mata bahwa suatu tuntutan kewajiban gitu untuk melakukan aktivitas sosial tatkala kita sudah harus melengkapi tridharma kita. Tetapi kalau yang kita lihat juga di Indonesia itu ya alhamdulillah, setiap misalnya ada masyarakat yang butuh bantuan ya, yang misalnya dia mengalami masyarakat tersebut itu mengalami suatu bencana alam misalnya semacam itu kita itu secara sigap gitu langsung memberikan bantuan-bantuan kepada
masyarakat sekitar di situ. Nah, oleh karena itu juga yang akan memberikan nilai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kita, bahwa ternyata kita itu care sama mereka. Jadi tidak hanya semata-mata bahwa ada suatu universitas berdiri tetapi kita tidak care kepada masyarakat. Nah, apalagi kalau kita itu universitasnya ya udah dikelilingi oleh kelompok masyarakat. Jadi seringkali kita libatkan dalam hal-hal ada kegiatan-kegiatan kampus ya, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, terutama mereka itu ketika kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, kita memberikan share ilmu ya kepada mereka itu, seringkali mereka tidak puas hanya dalam satu kali, meskipun itu kita melakukan monitoring selama beberapa bulan ya gitu. Tetapi mereka seringkali tidak puas, ingin lagi dan ingin lagi gitu, untuk dididik ya, dimotivasi, kemudian diberikan keilmuan yang baru. Nah itu, dan mereka itu selalu semangat. Nah itu yang baiknya masyarakat di Indonesia. Oke, itu saja terkait dengan peran-peran yang harus dilakukan oleh para dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Saya tunggu video-video berikutnya. Kalau ada yang mau dibuatkan video, saya buatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.